Sekarang Ibu ingin tanya kepada kalian, apakah kalian masih sehat? Masih segar? Masih tetap semangat? Baik, terima kasih. Kita is breaking sedikit ya. Ya, jadi di sini coba kalian tepuk profil Pancasila dulu. Tepuk profil Pancasila. Baik, terima kasih. Silakan kalian duduk dengan rapi ya. Ibu persilakan kalian. Ingat, saat kalian duduk itu harus dalam posisi tertib ya. Posisi yang tertib, posisi yang sopan, supaya saat kita kalian menerima layanan itu bisa kalian terima dengan baik. Ya. Sekarang Ibu ingin untuk mengecek kehadirannya kalian. Apakah kalian hari ini hadir semua tidak? Hadir semua. Oke, terima kasih. Jadi seorang pelajar itu tidak boleh alpa, tidak boleh bolos, harus rajin datang ke sekolah. Ya. Jadi baik. Sekarang Ibu ingin menyampaikan tujuan layanan hari ini. Di sini tujuan layanan hari ini yaitu untuk menggerakkan atau memacu para siswa agar timbul keinginan dan kemauan dalam meningkatkan prestasinya. Itu adalah tujuan layanan hari ini. Sebelum itu, Ibu ingin untuk menyampaikan langkah-langkah yang digunakan dalam layanan hari ini. Yang pertama, nanti kalian perhatikan, Ibu tayang saja di depan, kalian perhatikan. Di sini Ibu menggunakan standar kompetensi kemandirian peserta didik, yaitu Ibu menggunakan kematangan intelektual. Dari kematangan intelektual itu ada bagian pengenalan. Bagian pengenalan itu yang pertama, peserta didik menjelaskan pengertian motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis motivasi belajar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Sedangkan bagian akomodasinya di situ, peserta didik menyadari pentingnya motivasi belajar. Yang kedua, peserta didik bisa membedakan jenis-jenis motivasi. Jadi di situ kalian harus bisa bedakan jenis-jenis motivasi itu seperti apa, ya? Lalu yang ketiga, bagian tindakan itu peserta didik dapat mempraktikkan motivasi intrinsik dalam belajar. Nah, motivasi intrinsik dalam belajar itu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa. Jadi baik, itu langkah-langkah yang Ibu ingin sampaikan pada kalian. Lalu Ibu ingin menyampaikan topik yang harus digunakan atau dipakai hari ini untuk kalian mendapatkan layanan, yaitu topik yang Ibu pakai itu adalah tentang motivasi belajar. Topiknya adalah tentang motivasi belajar. Metode yang Ibu gunakan saat ini adalah metode curah pendapat. Metode curah pendapat. Sedangkan bidang layanannya adalah layanan belajar. Fungsi layanan di sini Ibu menggunakan fungsi layanan pemahaman dan pengembangan. Ibu menggunakan fungsi layanan pemahaman dan pengembangan. Sedangkan untuk profil pelajar Pancasila, Ibu menggunakan profil pelajar Pancasila mandiri, ya. Kenapa
Jadi itu merupakan langkah awal yang Ibu sampaikan untuk kalian. Sekarang Ibu sebelum itu Ibu minta kesediaan kalian untuk satu orang bisa memimpin kita di dalam doa. Yang bersedia, Ibu persilakan maju ke depan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Berpujilah Engkau dan menolong kita dan berpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bapa kami bersaksi, Santa kami. Terima kasih atasnya yang telah mendidik kita dalam doa. Sekarang kita masuk pada bagian inti. Apakah kalian sudah siap untuk kita masuk pada tahap inti? Siap. Oke, terima kasih. Kalau memang kalian sudah siap, nanti di depan Ibu tayang materinya. Silakan kalian perhatikan, lalu kalian cermati materi yang Ibu tayang di depan. Ya. Ya, jadi di sini ada materi layanan tentang motivasi belajar. Yang pertama tadi sudah jelas, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari motivasi belajar. Nah, sebelum kita masuk pada motivasi belajar, jelas kalian harus tahu arti atau kata lain dari motivasi. Jadi motivasi itu berasal dari kata apa? Motif. Yang artinya apa? Siapa yang bisa? Sudah jelas materinya ada di depan. Coba siapa yang bisa menjelaskan motif itu artinya apa? Ya, silakan berdiri. Yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Ya, jadi terima kasih. Di situ tentu kalian sudah tahu motivasi itu berasal dari kata motif yang artinya daya penggerak yang apa? Yang telah menjadi aktif. Nah, selain itu ada kata belajar. Kalian harus tahu pengertian dari belajar. Tujuannya Anda datang dari rumah ke sekolah itu adalah untuk apa? Belajar. Nah, kalau kalian datang untuk belajar, kira-kira pengertian dari belajar itu apa? Yang kalian tahu selama ini tujuannya Anda datang ke sekolah itu adalah untuk belajar. Ya, yang Anda tahu itu apa belajar? Hah? Berarti tujuan Anda datang di sini, adalah untuk belajar. Belajar dari hal yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada beberapa para ahli yang mengungkapkan pengertian dari belajar. Jadi di situ sudah jelas. Yang pertama di sini Sudirman. Sudirman mendefinisikan tentang motivasi belajar siswa. Sedangkan Dr. Andus R. Mulyono memaparkan bahwa motivasi itu adalah daya penggerak atau dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri maupun dari luar.
Nah, Galiono, belajar dalam arti luas dapat diartikan sebagai apa? Coba siapa yang bisa? Ayo. Ya, silakan berdiri. Belajar dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkat laku sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Ya, jadi itu merupakan pengertian dari ahli siapa? Terus yang kedua, ahli menurut Nasution, menurut Nasution itu mengemukakan bahwa belajar itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar. Berarti kalian belajar itu merupakan suatu aktivitas yang sadar. Betul tidak? Betul. Jadi kita belajar itu kita sadar baru kita bisa menerima ilmu. Kalau tidak sadar, tidak mungkin kita bisa menerima ilmu, kan? Oke. Setelah itu merupakan pengertian dari belajar. Nah, sekarang Ibu ingin tanyakan kepada kalian, kira-kira motivasi belajar itu apa? Tadi kalian sudah tahu pengertian dari motivasi, pengertian dari belajar. Jadi sekarang Ibu ingin tanyakan kepada kalian, pengertian dari motivasi itu apa? Coba kalian, Ibu beri kesempatan kepada kalian 5 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Ayo, siapa yang bisa? Saya. Ya, silakan. Pengertian dari motivasi adalah menggerak atau dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan yang berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Dari luar. Ya, terima kasih kepada Putri yang telah menjawab. Di sini Ibu tanyakan itu pengertian dari motivasi belajar. Pengertian dari motivasi belajar itu apa? Tadi pertama itu sudah dijelaskan. Motivasi itu adalah apa? Belajar itu adalah apa? Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Ya. Kalau bisa, coba yang laki-laki itu. Ayo, laki-laki itu tidak boleh kalah, harus bisa juga ya. Harus bisa. Kenapa si Putri bisa, sayanya tidak bisa? Ya. Silakan ya laki-laki, coba. Bisa tidak? Bisa tidak? Ibu tanya. Kalau tidak bisa, saya bisa kasih penjelasan. Ya, jadi baik. Di sini pengertian dari motivasi belajar itu merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai apa? Tujuannya. Jadi, kalau yang datang di sekolah itu belajar untuk mencapai apa yang dicita-citakan, mencapai tujuan seperti cita-citanya Anda. Ya, kalian belajar itu untuk mencapai tujuan, cita-citanya bisa tercapai. Dan itu tujuannya Anda datang ke sekolah. Tujuannya adalah belajar. Ya, baik. Di situ tadi materi layanan yang pertama itu tentang pengertian dari motivasi belajar. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, materi layanan yaitu tentang jenis-jenis motivasi. Nah, jenis-jenis motivasi itu ada 4. Jenis-jenis motivasi itu ada 4. Yang pertama itu adalah motivasi
pembentukan motivasi pembentukan itu ya dibagi menjadi dua. Kalian ingat motivasi pembentukan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama motif bawaan. Artinya motivasi yang terbawa sejak lahir. Contohnya seperti apa? Motivasi yang terbawa sejak lahir. Contohnya seperti apa? Coba, ayo. Motivasi yang terbawa sejak lahir. Contohnya seperti apa? Putri, motivasi yang terbawa sejak lahir. Bisa? Ini coba. Ayo, jangan malu-malu. Itu kan ada lagu. Lagunya katakan bahwa jangan malu-malu kalau dalam menjawab. Kalau kalian malu-malu menjawab, berarti kalian jadi apa senang? Ayo Putri, coba. Nanti bawa sejak lahir. Ya, tingkah laku berarti itu terbawa sejak lahir. Tidak bisa dirubah Sekarang motivasi yang kedua, yang pertama tadi motivasi bawaan, yang kedua itu motivasi yang dipelajari. Motivasi yang dipelajari artinya motivasi yang timbul karena dipelajari. Contohnya seperti apa? Ya, singkatannya. Berarti Anda di situ sudah jelas motivasi yang dipelajari. Artinya motivasi yang timbul karena dipelajari. Tapi sekarang Anda tidak pelajari begitu. Ini seperti apa? Ya, silakan berseri. Bisa membaca dan menulis. Ya, bagus. Mari kita berikan tepuk tangan kepada teman kalian. Yang pertama itu bisa membaca dan menulis. Ya. Terus kita masuk pada jenis-jenis motivasi yang kedua. Yang kedua itu adalah motivasi menurut pembagian. Motivasi menurut pembagian itu dia dibagi menjadi 3. Motivasi pembagian itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu adalah motivasi menurut pembagian. Yang pertama itu adalah motif atau kebutuhan organis. Jadi motif atau kebutuhan organis itu contohnya seperti minuman, makanan, apa lagi? Nafas dan lain sebagainya. Sedangkan motif atau motivasi yang kedua itu adalah motivasi darurat. Motivasi darurat itu contohnya seperti apa? Menyelamatkan diri. Apa lagi? Dorongan untuk membalas. Dorongan untuk membalas. Sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi objek. Motivasi objek. Terus jenis-jenis motivasi yang ketiga, itu motivasi jasmani dan rohani. Motivasi jasmani dan rohani. Di situ motivasi jasmani itu dia berkaitan dengan apa? Motivasi jasmani berkaitan dengan tubuh. Jadi itu contohnya, kalian perhatikan. Ada contohnya. Jadi motivasi jasmani, contohnya seperti relax.
pusing otomatis, nafas dan lain sebagainya. Sedangkan motivasi rohani itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Kemauan atau minat. Ya. Kemauan atau minat. Berarti di mana ada kemauan, di situ ada minatnya Anda. Terdorong oleh motivasi apa? Rohani. Motivasi rohani. Dan yang keempat yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu artinya motivasi yang ada dalam diri. Motivasi yang ada dalam diri. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang ada di luar, tetapi masih memiliki rangsangan. Nanti di tayang kalian perhatikan, kalian baca sebentar dulu, beri pertanyaan untuk kalian. Kalian harus bisa karena itu sudah tayang semua materinya di depan. Silakan kalian baca materi yang sudah tayang tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Silakan kalian perhatikan, kalian baca. Jadi contohnya kalian contoh motivasi dalam mata pelajaran juga ada. Contoh motivasi dalam mata pelajaran itu ada. Contohnya Anda dalam mata pelajaran bahasa Inggris, Anda suka pelajaran bahasa Inggris mungkin karena cara mengajarnya guru, metode yang digunakan guru itu mungkin kalian suka, sehingga motivasi pelajarannya Anda itu bagus pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nanti kalian perhatikan di situ ada motivasi tentang mata pelajaran. Selain motivasi tentang mata pelajaran, Ibu ingin sampaikan kepada kalian motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar. Dari luar. Contohnya seperti dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga mungkin kurang perhatian dari keluarga, dari orang tua, maka ada yang motivasi belajarnya rendah. Kadang ada yang motivasi belajarnya rendah. Kenapa? Karena kurang perhatian dari orang tua. Terus yang motivasi belajarnya rendah kalau di sekolah ada karena mungkin ada mata pelajaran yang kalian tidak paham. Mungkin metode cara mengajarnya guru tidak sesuai, sampai kiranya motivasinya Anda itu contoh dari motivasi ekstrinsik. Selain itu ada juga jenis motivasi yang lain. Ada juga jenis motivasi yang lain.
Ya, dari situ ada bentuk motivasi yang sering dilakukan di sekolah. Motivasi yang sering dilakukan di sekolah, contohnya memberi angka. Memberi angka itu berarti memberi nilai, memberi nilai. Artinya siswa harus mendapatkan nilai supaya bisa termotivasi dengan baik, motivasi belajarnya bisa meningkat, dia bisa punya perasaan naik. Dengan adanya nilai saya bisa berusaha belajar supaya nilai saya semakin meningkat, ya. Selain itu mendapatkan hadiah, mendapatkan hadiah. Jadi kalian ingat mendapatkan hadiah. Saya harus belajar supaya saya juga memperoleh hadiah seperti teman saya. Ya. Kalau kalian di sekolah, kalian bisa belajar yang banyak supaya bisa mendapatkan hadiah seperti teman kalian yang memperoleh juara 1. Contohnya. Terus hadiah dari orang tua, bukan hanya hadiah dari sekolah, hadiah dari orang tua juga. Kalian harus belajar supaya mendapatkan hadiah dari orang tua. Itu juga merupakan satu motivasi. Saat Anda mendapatkan hadiah, Anda harus berpikir, saya harus belajar. Karena dengan adanya hadiah ini bisa dapat memotivasi saya untuk bisa belajar. Ya. Selain itu, selain hadiah, memberikan pujian, Jadi memberikan pujian itu juga termasuk satu motivasi. Jangan Anda berpikir, saya mendapatkan pujian itu mungkin karena saya itu sudah bisa, saya sudah hebat. Itu karena Anda sudah termotivasi, ya. Gerakan tubuh juga, gerakan tubuh. Contohnya, Anda mulai duduk, rileks, kepalanya digeleng-geleng, goyang, bukan goyang sembarang. Saat guru penjelasan, mulai sudah angkat kepala. Ada yang angkat kepala itu mungkin karena dia pikir gerakan tubuh saya itu berarti saya sudah termotivasi dengan gerakan tubuhnya saya, itu. Setelah itu, selain gerakan tubuh, memberi tugas, memberi tugas. Artinya apa? Memberi tugas itu artinya apa? Supaya kalian pulang sekolah itu jangan bermain, kalian harus pergi pulang catatan yang ada, belajar, Itu artinya memberi tugas supaya kalian bisa termotivasi dengan apa? Belajar, Bagian yang berikut itu memberi tugas, memberi tugas. Memberi tugas itu artinya membuat siswa atau mendorong siswa untuk bisa termotivasi, Selain itu apa? Coba apa yang kalian berikan? Coba ibu tanyakan tadi. Selain memberikan ulangan apa lagi? Selain memberi ulangan, motivasi yang tadi ada di sekolah itu selain memberi ulangan apa lagi? Ibu lihat kalian siang ini masih segar ini, Ibu lihat. Ya, kalau masih segar toh? Masih. Ya. Kalau masih segar, coba kalian baca tuh. Kalau memang kalian tidak baca di depan, kalian tidak bisa menjawab. Ibu sengaja tampil tayangannya di situ supaya kalian juga bisa menjawab. Coba. Selain memberi ulangan, apa lagi ya kan? Ya silakan. Mengetahui hasil-hasil ikutan siswa kepada sesuatu yang belum diketahui.
sudah jelas di situ, kalian sudah baca. Coba kalian perhatikan di situ. Nah, ada sudah penjelasannya di situ. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, ya, dari situ faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Silahkan kalian baca lalu kalian cermati. Setelah itu, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi layanan kita hari ini. Jadi Ibu beri kesempatan kalian untuk membaca materi yang Ibu tayang di depan. Silahkan kalian membaca lalu Ibu akan memberi beberapa pertanyaan. Sudah? Ya. Kalau sudah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu adalah faktor apa? Individual. Faktor individual. Nah, faktor individual itu contohnya seperti apa? Seperti pertumbuhan. Contohnya seperti pertumbuhan. Terus faktor apa lagi? Sosial. Faktor sosial. Nah, faktor sosial itu contohnya seperti kehidupan dalam keluarga. Kehidupan di dalam keluarga. Apa lagi? Guru sekolah. Kalau di sekolah antara guru dengan siswa. Terus faktor yang berikut itu apa lagi yang tadi sudah kalian perhatikan di depan, sudah tayang di depan. Yang berikut apa? Faktor yang berikut itu apa? Faktor internal. Faktor internal itu dia terbagi lagi, yaitu faktor apa? Jasmani dan rohani. Tentu tadi sudah jelas. Pertama itu jenis-jenis dari motivasi itu sudah ada. Sudah ada tentang motivasi jasmani dan rohani ya. Sekarang dalam faktor-faktor motivasi belajar juga masih ada. Selain itu juga ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu artinya faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Sedangkan faktor eksternal itu artinya faktor yang berasal dari dari luar diri siswa. Itu yang mempengaruhi faktor dari luar diri siswa itu. Yang pertama itu mungkin dari faktor keluarga. Dari faktor keluarga, mungkin keluarga kurang memperhatikan mereka, melepaskan saja mereka jalan seenaknya tanpa ada
semua sudah alami hal seperti itu. Ada di sini yang kurang perhatian dari orang tua tidak? Pasti ada dalam ruangan ini ya. Ada? Ada? Tidak ada. Ya, oke. Selain faktor-faktor yang tadi kita sebut, di situ juga ada tentang cita-cita. Berarti cita-cita itu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi apa? Motivasi belajar. Selain cita-cita apa lagi? Selain cita-cita itu apa lagi? Faktor apa yang mempengaruhi motivasi belajar? Selain cita-cita apa? Apa faktor yang ada dalam dirinya kita masing-masing? Cita-cita apa lagi? Nancy, coba. Selain cita-cita apa? Ya, dari situ selain cita-cita, kemampuan siswa, jawab yang tegas sedikit ya, harus segar ya. Siswa. Apa lagi? Unsur dinamis pembelajaran. Ya, jadi baik, dari beberapa faktor yang sudah kita sebut itu tadi, itu merupakan macam-macam dari faktor motivasi belajar ya. Sekarang Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan dan wajib kalian harus bisa menjawab ya. Karena dari tadi Ibu sendiri omong di depan, jadi gilirannya Ibu mau tanya pada kalian ya. Tapi sebelum Ibu beri pertanyaan pada kalian, Ibu minta kepada kalian, mungkin di antara kalian ada yang mau memberikan pertanyaan, Ibu beri kesempatan kepada kalian. Ya, silakan. Ya, Liani, silakan. Jelaskan pengertian motivasi. Jelaskan pengertian dari motivasi ya. Sekarang dari pertanyaannya Riani, di antara kalian kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kembali pertanyaan tadi dari Riani itu? Ibu beri kesempatan ya, silakan. Pengertian motivasi adalah mendorong atau dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan yang berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Ya, oke. Terima kasih jawabannya sudah benar dan bagus. Mari kita beri aplaus terhadap teman kita. Ya, oke. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Ya, satu-satu dulu. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ya, jadi pertanyaan dari Putri tadi disuruh untuk sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Kira-kira siapa yang masih ingat materi yang sudah tadi disampaikan itu? Kira-kira faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar? Ya, silakan Ibu beri kesempatan, silakan. Faktor individual seperti pertumbuhan dan kematangan kecerdasan latihan. 2. Faktor sosial seperti kehidupan dalam keluarga atau guru sekolah. Ya. Jadi terima kasih. Jadi di situ faktor yang mempengaruhi itu ada 2 ya. Faktor yang pertama tadi, coba siapa yang bisa mengulangi? Coba. Yang bisa mengulangi. Baru saja teman kalian habis menjawab. Coba. Yang pertama itu adalah faktor
itu karena adanya apa? Faktor dari motivasi apa? Ini Individual. dari dalam diri dan Anda sendiri ya. Yang kedua itu adalah faktor apa? Sosial. Faktor sosial. Nah, faktor sosial itu kira-kira contohnya itu seperti apa? Seperti kehidupan dalam Kehidupan dalam keluarga. keluarga. Nah, di dalam keluarga itu Piko, di dalam keluarga itu terdiri dari apa-apa? Hah? Di dalam keluarga itu ada apa-apa? Bapak, mama, adik, kakak. Itu berarti itu ada dalam faktor apa? Faktor sosial. Faktor sosial ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan. Jelaskan pengertian belajar menurut Slameto. Oh ya. Jadi baik, di sini pertanyaan dari teman kalian, mungkin ada yang masih ingat tadi materi yang sudah ditayang. Pertanyaan dari Mercy di situ, dia minta supaya menjelaskan pengertian belajar menurut Slameto. Kira-kira siapa yang masih ingat pengertian belajar menurut Slameto? Oke, ya silakan Merly. Pengertian belajar menurut Slameto adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan berhasil pengamalan individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ya, jadi baik, jawabannya itu sudah tepat Jadi itu merupakan pengertian belajar dari Slameto. Selain itu mungkin di antara kalian ada lagi pertanyaan, silahkan kalian bertanya sepuas-puasnya. Ya, silakan. Oke. Apa saja bentuk motivasi yang sering dilakukan di sekolah? Ya, di situ pertanyaannya dia tentang apa saja, kira-kira apa saja motivasi belajar yang ada di sekolah. Sudah tadi sudah ditayang, sudah Ibu jelaskan. Kira-kira motivasi apa saja yang ada di sekolah? Coba siapa ya, silakan. Memberi angka atau memberi nilai ya. Apa lagi? Yo, silakan. Memberi pujian dan gerakan tubuh. Memberi pujian dan gerakan tubuh. Selain itu apa? Ya, silakan. Memberikan hadiah. Ya. Apa lagi? Masih ada? Ya, silakan. Memberi tugas. Jadi itu merupakan contoh dari motivasi apa? Motivasi yang ada di sekolah. Ya. Jadi baik. Sekarang Ibu mau tanya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, di sini Ibu ada menyiapkan lembar kerja siswa. Ibu akan bagikan kepada kalian. Silakan kalian mengisi LKPD-nya nanti. Sebelum kalian mengisi, kalian harus perhatikan Kalian perhatikan di dalam lembar kerja siswa di situ ada bagian itu minta untuk tulis identitas. Identitas itu harus kalian tulis nama yang lengkap. Jangan tulis nama yang singkat saja. Harus tulis nama lengkap. Kelasnya kelas berapa Tiba-tiba salah tulis. Kelas 8 kalian tulis kelas berapa? 13. Begitu. Mungkin karena pengaruh jam-jam begini kan tidak ada rasa semangat sudah toh?
Jadi nanti kalian baca juga ada petunjuk penyisian ya. Petunjuk penyisiannya di sini. Nanti kalian perhatikan, kalian baca, cermati baik-baik, baru kalian memberi tanda ya. Ya, baik, Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Silahkan kalian isi nanti. Ada 2. Ibu bagikan tiap orang. Ada 2. Jadi nanti kalian kerja ya. Ingat tulis nama yang jelas ya. Ibu beri waktu. Ibu beri waktu untuk kalian berapa menit? 5 menit. Apakah semua siap? Mana mau tulis nama, mana mau baca? Harus memahami pernyataannya ya. Beri waktu kalian 20 menit bisa. Harus cermati pernyataannya. Baca teliti. Apakah sesuai dengan yang saya alami tidak? Jadi silahkan kalian di sini.
Sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Nah, kalian sudah mengisi videonya. Sekarang kita masuk pada langkah yang berikut, yaitu membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan di situ tentang materi layanan yang sudah tadi Ibu sampaikan, bahkan tadi Ibu tayang di depan sampai berjam-jam tadi kalian melihatnya. Jadi di sini kita membuat satu kesimpulan dari keseluruhan materi layanan yang sudah tadi kalian pelajari ya. Nah, kesimpulannya di sini yang pertama itu adalah motivasi belajar. Jadi motivasi belajar itu adalah keadaan yang terdapat. Kesimpulannya, motivasi belajar adalah suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk
Yang kedua itu jenis-jenis dari motivasi belajar. Jadi jenis-jenis dari motivasi belajar yang paling dominan itu adalah motivasi apa? Intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi itu merupakan kesimpulan dari materi layanan kita hari ini. Jadi kalian ingat, kesimpulannya itu tadi, yang pertama itu pengertiannya, setelah itu yang kedua jenis-jenis dari motivasi, dan yang ketiga itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ya, jadi baik, itu merupakan kesimpulan dari motivasi belajar kan, Oke. Karena dari tadi kita sudah membuat satu kesimpulan. Ibu lihat kalian sekarang mungkin karena pengaruh jamnya, ibu lihat tidak ada semangat sudah, ya. Jadi tidak ada semangat. Sekarang ibu beri kesempatan untuk kalian untuk breathing sedikit, ya. Silahkan kalian berdiri sedikit. Karena ibu lihat kayak kaku sekali kalian, ya. Oke. Silahkan breathingnya itu tepuk profil Pancasila. Proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Ya, oke, terima kasih. Ternyata mereka juga sudah selesai kesimpulan. Ternyata mereka masih semangat juga, Masih semangat, Masih. Ya, oke, terima kasih. Silahkan duduk dulu karena belum selesai juga, belum selesai. Sekarang ibu akan memberi penguatan dan tindak lanjut. Ibu akan memberi penguatan dan tindak lanjut. Jadi di sini motivasi belajar itu harus ditingkatkan dengan cara mencari akar permasalahannya. Di situ diulangi, motivasi belajar harus ditingkatkan dengan cara mencari akar permasalahannya. Kenapa? Sebab akar permasalahannya itu mungkin itu dipengaruhi oleh apa? Motivasi belajar. Jadi adanya dorongan dari motivasi belajar, maka tiap peserta harus tingkatkan dengan cara apa? Tingkatkan prestasinya dengan cara apa? Belajar. Jadi di situ ada istilah jangan pernah berhenti belajar. Apabila Anda ingin untuk sukses, Anda harus belajar dan belajar. Ya, itu tadi Ibu memberikan penguat untuk kalian. Jadi Ibu akan menyampaikan materi untuk kita, materi untuk layanan pada pertemuan berikutnya. Di situ materinya itu tentang cara-cara mengatasi motivasi belajar. Jadi kalau kalian ada waktu, ada kesempatan, ada waktu yang kosong, silakan kalian mencari materi-materi yang berkaitan dengan cara-cara
kalian baca, kalian pahami baik-baik. Kira-kira caranya seperti apa? Setelah kalian baca, kalian mulai pelan-pelan mengikuti apa yang sudah kalian pelajari, ya. Jadi, Ibu rasa kita masuk pada bagian penutup. Dan sini bagian penutup kita tutup dengan doa. Jadi Ibu minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Sampai ke depan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kematian kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Dan waktu selanjutnya Ibu persilakan kalian untuk mendengarkan malam ini. Terima kasih juga kalian sudah bersedia melayani Ibu untuk melaksanakan kegiatan layanan hari ini. Selamat siang semuanya.